Bab 2621. Kita juga tetap di sini, kita tidak akan kemana-mana. Khaled mendengus dan mengambil keputusan. Apa? Tidak mungkin. Jaden sama-sama terkejutnya. Kenapa tidak? Yang lain juga tetap tinggal, jadi kenapa kita tidak bisa? Tanya Khaled tidak senang. Tapi Tuan Gusnadi sudah mengatakan bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menunggu di sini. Lagi pula dia hanyalah wakil presiden dan bukan presiden. Kenapa kita semua harus menunggu di sini hanya untuk wakil presiden? Tanyanya Jaden dengan enggan. Dia sudah mengetahui bahwa Iwan kemungkinan besar berada di tahap puncak yang muna dan tidak berani meremehkannya. Jika Iwan sendiri yang mengunjungi wilayah barat, dia tidak keberatan menunggu di sini. Namun Hu hanyalah wakil presiden. Sudah cukup buruk. Mereka datang tanpa bayaran, jadi Jaden tidak mungkin menerimanya. Untuk menunggu di sini, untuk seseorang dengan status rendahan. Asal bodoh, diam. Ekspresi Khaled menjadi gelap dan meraung ke arah Jaden. Dia tahu bahwa Hu hanyalah wakil presiden dan bukan ketua. Namun itu justru Iwan yang dia takuti. Saat ini kesepakatan dengan grup Bio Farma sepenuhnya berada di bawah kendali Hu. Dan semua keluarga lainnya tinggal menunggu dia bekerja sama dengan grup Bio Farma. Tanpa pilihan lain, Khaled hanya bisa menunggu di samping mereka. Namun Jaden tidak menganggap serius Hu dan bahkan mengejeknya di depan orang lain. Hal ini dapat menempatkan keluarga Morrison dalam situasi yang sulit karena Hu tidak akan pernah setuju untuk bekerja sama dengan mereka jika apa yang dikatakan Jaden disampaikan kepadanya. Jaden tidak berani membantah dan terdiam. Kamu benar-benar mengecewakan. Ekspresi Khaled merendah, tetapi ada ekspresi yang berbeda. Ada kekecewaan di matanya. Karena bahkan Jaden melebihi Josiah, Khaled dan para tetua menaruh harapan besar pada Jaden awalnya. Bahkan ada kalanya dia mempertimbangkan untuk melatih Jaden sebagai penggantinya. Namun setelah kejadian tersebut, Khaled menyadari bahwa Jaden ceroboh dan tidak bisa dibandingkan dengan Hugo ataupun Josiah dalam hal daya tanggap. Merasa kecewa, dia menyadari bahwa dia mungkin perlu mempertimbangkan kembali siapa yang akan menggantikannya. Sayang sekali, akan sangat bagus jika keluarga Morrison pergi. Melihat Khaled dan yang lainnya berniat melakukan tinggal di sana, mereka semua sedikit kecewa. Mereka lebih memilih Khaled mengikuti saran Jaden dan pergi. Begitu mereka pergi, yang lain akan memiliki peluang lebih besar untuk meyakinkan Ziwan agar bekerja sama dengan mereka. Sayangnya, Khaled tidak sebodoh Jaden dan tidak menuruti nasihatnya. Sayang sekali. Tapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Adapun kata-kata menghina yang diucapkan Jaden tentang Hu, Khaled menghentikannya tepat waktu sehingga orang lain hanya merasa bahwa Jaden adalah orang yang ceroboh dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan itu, Khaled dan Hugo terdiam dan menunggu Iwan kembali. Bab 2622. Di tempat parkir hotel, sebuah mobil hitam masuk dan berhenti. Kemudian seorang lelaki tua berusia 60 bersama dua lelaki parubaya keluar dari mobil. Mereka semua adalah praktisi bela diri yang bekerja sama dengan bos barat. Berbeda dengan bos selatan, wilayah barat memiliki banyak tumbuhan langka dan praktisi bela diri di sini umumnya lebih kuat daripada wilayah selatan. 6 penjaga yang bekerja untuk bos barat semuanya jauh lebih kuat yang mereka berada di tahap yang muna. Meskipun orang tua itu dia berperingkat rendah di antara 6 penjaga, dia juga sudah mencapai tahap awal yang muna. Dua pria lainnya adalah Angelo dan Enzo, dua praktisi bela diri di tahap semi yang muna yang dilatih sendiri oleh bos barat. Setelah pertarungan antara Felton dan Iwan, Felton terluka parah dan dia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, dia meminta bos barat mengirimkan praktisi bela diri yang cakap untuk menangani Iwan dan mencuri grup Bio Farma darinya. Ketiga orang ini berada di sini untuk menangkap Iwan di bawah perintah bos barat. Pak, saya sudah menyuruh anak buah saya untuk memeriksanya dan anak yang bernama Hu itu menginap di hotel ini, kata Bill. Tentu, aku tidak tahu apa yang dipikirkan bos barat kenapa dia mengirim kita bertiga untuk berurusan dengan bocah nakal. Dia berlebihan soal anak ini. Nico merekan kening dan berkata dengan nada menghina. Meskipun dia tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan, dia sudah belajar dari bos barat bahwa Iwan hanyalah seorang pemuda. Mengingat usianya, tidak mungkin dia bisa sekuat itu. Bos barat mengirimkan seorang praktisi bela diri di tahap yang muna dan dua praktisi lainnya di tahap semi yang muna untuk menangani Iwan. Tampaknya itu berlebihan.
Ya, itu hanya anak nakal, dia bukan siapa-siapa. Pak, Anda dan Enzo tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menghadapinya sendirian. Milo berkata dengan nada menghina. Sebagai seorang praktisi berdiri di tahap semi yang lunak, dia tidak berpikir bahwa Iwan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Dia sendiri sudah cukup dan dua lainnya hanya bisa menonton. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, mari kita tangkap dia dan serahkan dia kepada bos Barat. Dia memberitahuku bahwa anak ini berguna bagi kita. Jadi kita harus menangkapnya hidup-hidup. Diego berbicara dengan kepercayaan diri. Ya Pak, kata Milo dan Enzo. Ketiganya meninggalkan tempat parkir dan berjalan memasuki hotel sebelum menuju lift untuk menuju ke lantai tempat kamar Iwan berada. Namun begitu mereka melangkah keluar dari lift, mereka semua tercengang melihat pemandangan sebelum mereka. Bab 2623. Apa yang sedang terjadi? Diego, Milo, Enzo semua kaget melihat semua orang berkumpul di luar kamar Iwan. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka benar-benar terguncang. Bukankah itu kepala keluarga Radburnes? Kenapa dia ada di sini? Diego mengucap matanya tidak percaya. Sebagai salah satu penjaga bos Barat, Diego melihat banyak hal di masa lalu. Dan dia mengenali salah satu orang-orang sebagai kepala keluarga Radburnes, keluarga berpengaruh lainnya, dan tidak mengerti mengapa sosok sekuat itu muncul di sini. Sepertinya tetua Radburnes sedang mengantri dan bahkan berdiri di belakang antrian. Ini sangat tidak nyata sehingga dia terguncang. Tuan, ini bukan hanya kepala keluarga Radburnes, kepala keluarga Faun, Chaldi, dan keluarga Douglas juga ada di sini. Mereka semua ada di sini. Perasaan Milo melebar ketika dia langsung menyadari bahwa orang-orang di hadapannya semua adalah pemimpin atau tetua dari kalangan keluarga berpengaruh. Dan mereka merasa terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ada di sini. Tuan, lihat, bahkan kepala keluarga yang paling berkuasa, Caleb Morrison, juga ada di sini. Enzo menuju ke arah Caleb dan membeku di tempatnya. Sebagai kepala keluarga Morrison, status Caleb bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bos Barat, yang membuat mereka bingung. Caleb dan ketua Douglas bersama yang lainnya semuanya menunggu di sini dengan hormat. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? Siapa mereka tunggu? Siapa yang mereka tunggu? Siapa yang berhak membiarkan orang-orang ini menunggu mereka? Diego pulih dari keterkejutan awal dan berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan miliknya. Meskipun dia tidak tahu siapa yang mereka tunggu, dia tahu bahwa tidak ada orang termasuk orang Barat yang bisa membuat Caleb dan tetua keluarga Douglas menunggu. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa yang mereka tunggu. Tuan, bisakah mereka menunggu Tuan Hubusnadi? Enzo bertanya. Mereka bertiga datang untuk berurusan dengan Iwan dan mengetahui sebelumnya bahwa kamar Hu di depan. Karena semua orang ini begitu menunggu di luar kamar Hu, sepertinya mereka sedang menunggu Hu. Bab 2624. Apakah semua menunggu? Diego tersadar. Dia tahu bahwa kamar Hu ada di depan dan semua orang ini kemungkinan besar sedang menunggu Hu. Tetap saja dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Iwan hanyalah anak muda yang tidak berarti. Jadi tidak ada alasan bagi semua tokoh berpengaruh ini untuk menunggu di luar kamarnya. Tampaknya mustahil. Milo, kamu yakin ini kamar Hu? Bisakah kamu salah? Dia curiga dan dia menoleh ke arah Milo. Apakah ada masalah dengan penyelidikannya? Enzo merasakan hal yang sama dan menoleh ke arah Milo dengan bingung. Tidak, Pak. Saya sudah menyelidiki secara detail dan tidak mungkin ada kesalahan. Saya jamin kita sedang memeriksa kamar Hu sekarang, kata Milo yakin. Ya, baik. Baik Diego maupun Enzo tercengang. Mereka tahu bahwa Milo adalah orang yang berhati-hati dan kecil kemungkinannya dia salah. Karena dia yakin ruangan di depan mungkin milik Hu, yang berarti Caleb dan yang lainnya sedang menunggu Hu. Bagaimana mungkin kesatuan dari mereka yang bisa memahami bagaimana seorang anak muda seperti Hu membiarkan semua tokoh kuat menunggu di luar kamarnya. Dan ini benar-benar mengubah cara mereka melihat Hu. Sesaat mereka mempertanyakan semua yang mereka ketahui. Sialan, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan menangkap Hu? Enzo tersentak dan bertanya, wajahnya pun pucat. Bagaimana tepatnya kita akan menangkapnya? Dengan banyaknya orang di sekitar kita, siapapun antara mereka bisa dengan mudah membunuh kita. Mereka akan menjatuhkan kita bahkan sebelum kita bisa mencapai Hu. Nico berkata dengan muram.
Ya, Inzu dan Milo terdiam karena mereka tahu bahwa Diego benar. Baik Khalid maupun keluarga Chris adalah kepala keluarga yang berkuasa dan mereka semua berada di tahap menengah yang munah atau tahap akhir yang munah. Khalid bahkan mencapai tahap akhir yang munah yang bahkan lebih kuat daripada bersaudara. Dengan banyaknya sosok tangguh yang menunggu di luar ruangan, mereka pasti mempunyai keinginan untuk mati, untuk mencoba dan melakukan apapun padaku. Lupakan saja, ada yang tidak beres tentang anak ini. Ayo kembali dan laporkan ini pada saudara. Dia yang akan menelpon, kata Diego sambil berpikir. Dengan adanya Khalid dan tetua Douglas, dia tidak berani menangkapku dan bermaksud merencanakan langkah selanjutnya setelah melaporkan hal ini kepada saudara. Tentu, Enzo dan Milo sama-sama merasa lega. Semua praktisi berdiri tangguh sebelum mereka membuat mereka merasa terintimidasi. Jadi mereka sangat berharap bisa melarikan diri sebelum sesuatu terjadi. Tidak berani mendekat, mereka segera menelusuri kembali jejaknya dan pergi. Ironisnya, mereka semua berasumsi bahwa Iwan hanyalah seorang pemuda dan tidak ada yang melihatnya sebagai ancaman. Saat mereka pergi, mereka merasa malu dan percaya diri sebelumnya. Bab 2626. Sementara itu di pihak Iwan, dia mengikuti Roman dan keluarga Fix yang memperoleh buah pelangi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia mengikuti Fletcher dan ke markas organisasi Drakmar. Saat itu dia menerima telepon dari Ugo dan mengetahui bahwa keluarga Morrison telah menyetujui persyaratannya, berniat untuk bekerja sama dengan Bio Farma. Iwan datang ke wilayah barat khususnya untuk mendirikan kemitraan dengan keluarga Morrison untuk memperluas pasar grup Bio Farma. Keluarga Morrison yang menyetujui persyaratan tersebut sangat menguntungkannya. Awalnya Iwan ingin segera kembali ke hotel untuk membicarakan persyaratan lebih lanjut dengan Khalid dan yang lainnya. Namun dia sudah setuju untuk pergi ke organisasi Drakmar dan Fletcher sangat tulus ketika dia menyampaikan undangannya. Jadi Iwan tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Oleh karena itu Iwan hanya bisa menyuruh Ugo dan yang lainnya untuk menunggu di rumah dan mereka bisa berdiskusi lebih lanjut ketika dia kembali. Fletcher merasa senang karena dia mengikuti Iwan ke rumah keluarga Fix. Jika tidak, Iwan mungkin akan menyerah untuk pergi ke organisasi Drakmar. Dengan itu, Iwan mengikuti Fletcher, Fawad, dan pengawal naga lainnya ke organisasi Drakmar cabang wilayah barat. Di Departemen Keamanan Nasional, Iwan dan yang lainnya menuju ke cabang organisasi Drakmar melalui Departemen Keamanan Nasional. Tunggu sebentar, Fawad berhenti. Tunggu hari ini markas kita di depan dan orang yang tidak ada hubungannya tidak diperbolehkan masuk. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggu Fletcher? Katanya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Iwan. Dia tidak tahu mengapa Fletcher bersikeras membawa Iwan ke sini, tetapi dia tahu bahwa orang biasa tidak diizinkan masuk. Tidak mungkin dia membiarkan orang luar seperti Iwan menerobos masuk. Tidak apa-apa, Howard. Tunggu, Tuan Busneri itu istimewa dan bukan orang luar. Dia bisa mengikuti kita saja. Fletcher berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu, Fletcher? Kamu tahu peraturan kan? Jika kamu ingin membawa masuk, setidaknya kamu harus memberitahu Tuan Hopwood tentang hal ini. Dia tidak bisa masuk kecuali Tuan Hopwood bilang begitu. Howard berkata dengan tidak senang. Tidak apa-apa. Howard, aku sudah memberitahu bahwa Tuan Busnadi itu spesial. Kita tidak perlu melapor pada Tuan Hopwood sebelumnya. Fletcher berhenti dan melirik ke arah Iwan diam-diam bertanya apakah dia bisa memberitahu Howard tentang kebenarannya. Kembali ke gunung, dia tidak dapat melakukannya karena keluarga Six ada di sana. Namun, tidak ada orang luar di sekitarnya saat ini dan dia merasa bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Howard. Tetap saja dia perlu meminta persetujuan Iwan sebelum itu. Namun sebelum Iwan sempat melakukan berkata, Howard tiba-tiba berkata, Kamu bodoh, lupakan saja. Jika kamu ingin menerimanya, lakukan sesukamu. Jika ini membuat Tuan Hopwood marah, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan, ya. Dia merasa bahwa mengajak Iwan selama ini tidak pantas dan mencoba membujuk Fletcher untuk tidak melakukannya berkali-kali. Namun Fletcher menolak untuk mendengarkan dan bersikeras membawa Iwan ke markas organisasi Drakmar. Hal ini membuatnya frustasi, jadi dia memutuskan untuk tidak terlibat dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu.